Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Khaira Sakinasya dengan NPM 2235 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video yang sudah Pak Rizky Fadila berikan, yaitu tentang dasar pemrograman JavaScript. Nah, jadi dalam video di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat JavaScript dan implementasikannya. Yang pertama, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat website, aplikasi, dan game. JavaScript dapat digunakan untuk membuat elemen HTML menjadi lebih dinamis dan interaktif. JavaScript dapat digunakan di perusahaan untuk berbagai kebutuhan seperti IoT, machine learning, dan pengembangan web. Kedua, cara menggunakan JavaScript di dalam website. Nah, JavaScript dapat digunakan di dalam website dengan cara menambahkan tag script ke dalam kode HTML. Tag script dapat ditempatkan di bagian head atau body dari dokumen HTML. Nah, JavaScript dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal, seperti menambahkan interaktivitas ke website, memvalidasi formulir, membuat animasi, dan juga mengirim data ke server. Yang ketiga, alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar JavaScript. Alat-alat yang dibutuhkan ada text editor, browser, dan konsol JavaScript. Nah, kalau text editor itu adalah program yang digunakan untuk menulis kode. Ada banyak text editor yang berbeda yang dapat digunakan untuk menulis JavaScript. Nah, kalau browser adalah program yang digunakan untuk melihat halaman web. Anda dapat menggunakan browser apapun untuk melihat kode JavaScript. Nah, selanjutnya ada konsol JavaScript. Konsol JavaScript adalah alat yang digunakan untuk mengeksekusi kode JavaScript. Yang keempat, ada variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Variabel dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, dan objek. Nah, ada 3 jenis variabel dalam JavaScript. Yang pertama ada var, let, dan const. Var itu adalah variabel yang dideklarasikan dengan var dapat diubah nilainya. Nah, kalau let, variabel yang dideklarasikan dengan let dapat diubah nilainya, tetapi hanya dapat dideklarasikan satu kali dalam satu scope. Variabel yang dideklarasikan dengan const tidak dapat diubah nilainya setelah diinisialisasi. Nah, kalau itu const. Nah, kemudian ada tipe data. Tipe data tuh ada number, string, boolean, object, array, dan function. Nah, kalau number itu ada tipe data angka, string tipe data teks, boolean tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true atau false. Object adalah tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai. Array tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai yang diurutkan, dan function adalah tipe data yang dapat menyimpan kode JavaScript. Selanjutnya ada operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Jenis operator ada 4. Yang pertama, arithmetic operator. Nah, operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika. Sebelumnya ada tambah, kurang, bintang, garis miring, persen, tambah-tambah, dan kurang-kurang. Kemudian ada assignment operator, yaitu operator yang digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Contohnya sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, bintang sama dengan, garis miring sama dengan, dan juga persen sama dengan. Selanjutnya ada comparison operator, yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan 2 nilai. Selanjutnya ada logical operator, operator yang digunakan untuk menggabungkan atau membalikkan nilai boolean. Selanjutnya ada array. Array adalah tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai yang diurutkan. Array dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, dan objek. Untuk mendeklarasikan array, kita dapat menggunakan tanda kurung siku dan dapat menginisialisasi array dengan nilai saat dideklarasikan. Kemudian ada perulangan. Perulangan adalah konsep dasar dalam program JavaScript. Perulangan digunakan untuk menjalankan kode secara berulang-ulang.
Nah, jenis perulangan ini ada for loop, while loop, dan juga do while loop. For loop itu perulangan yang digunakan untuk menjalankan kode sebanyak sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian ada while loop. While loop ini adalah perulangan yang digunakan untuk menjalankan kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Dan terakhir ada do while loop. Do while loop ini adalah perulangan yang digunakan untuk menjalankan kode setidaknya sekali dan kemudian akan diulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada conditional statement. Conditional statement adalah konsep dasar dalam pemrograman JavaScript. Conditional statement ini digunakan untuk mengeksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian ada jenis conditional statement, ada if else statement dan juga switch statement. Nah, kalau if else ini statement yang digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian ada switch statement, statement yang digunakan untuk mengeksekusi kode berdasarkan nilai dari variabel. Selanjutnya ada elemen manipulation. Elemen manipulation adalah proses mengubah elemen HTML menggunakan JavaScript. Elemen manipulation dapat digunakan untuk menambahkan, menghapus, dan memodifikasi elemen HTML. Selanjutnya ada data selector. Data selector adalah cara untuk memilih HTML berdasarkan atribut atau kelas. Jenis data selector ada get element by ID, yaitu selector yang digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan ID. Ada query selector, selector yang digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan atribut atau kelas. Selanjutnya ada styling. Nah, ini cara untuk styling. Yang pertama, menggunakan properti CSS. Kita dapat menggunakan properti CSS untuk mengubah gaya HTML. Misalnya kita dapat menggunakan properti background color untuk mengubah latar belakang elemen, atau properti font size untuk mengubah ukuran font elemen. Kemudian ada menggunakan metode CSS. Ini dapat menggunakan CSS untuk mengubah HTML. Misalnya kita dapat menggunakan metode add class untuk menambahkan kelas ke elemen, atau metode remove class untuk menghapus kelas dari elemen. Selanjutnya ada menggunakan object style. Kita dapat menggunakan object style untuk mengubah gaya elemen HTML. Misalnya kita dapat menggunakan property style background color untuk mengubah warna latar elemen, atau property style font size untuk mengubah ukuran font elemen. Selanjutnya ada events. Jenis events ini ada 4: click, mouse over, mouse out, dan key press. Nah, kalau klik ini adalah peristiwa yang terjadi ketika pengguna mengklik HTML. Selanjutnya ada mouse over, yaitu peristiwa yang terjadi ketika pengguna mengarahkan mouse ke elemen HTML. Mouse out itu peristiwa yang terjadi ketika pengguna mengarahkan mouse keluar dari elemen HTML. Dan juga key press itu adalah peristiwa yang terjadi ketika pengguna menekan tombol pada keyboard. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.